Indonesia, jangan jadi surga para marketer. Ditulis oleh Ruskan di Anggawiria di sewar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Tujuan akhir para pemasar tentu saja jualannya ludes diserap pasar, dan syarat untuk mencapai tujuan itu ada pada seberapa besar populasi sebuah wilayah yang menjadi sasarannya. Selama ini mungkin para produsen selalu terfokus pada pasar Cina atau India sebagai pangsa terbesar dunia. Faktanya, dua negara itu sudah sangat mandiri dalam menyerap produknya sendiri. Cina kita kenal bukan hanya produsen berbagai produk, dan mereka mampu menyerapnya di dalam negerinya sendiri. Adapun produk ekspor mereka yang berhasil disambut baik di luar, pada dasarnya adalah bonus yang semakin lama semakin berkembang menjadi lebih menarik ketimbang pasarnya di dalam negeri. Adapun Indonesia sejauh ini masih terus meraba-raba untuk mendapatkan posisi yang paling ideal dalam merebut pasar dunia, terutama bagi produk-produk unggulan kita. Sebelum berhasil mencapai titik yang diinginkan, sebenarnya pasar dalam negeri yang sangat luas ini bisa dijadikan laboratorium lapangan dalam hal penggunaan produk dalam negeri. Persoalan besarnya, pasar kita tidak fanatik pada produknya sendiri, bahkan cenderung menomorduakannya. Mereka lebih antusias ketika ditawarkan pilihan lain dari belahan dunia antah berantah. Lalu bagaimana menyiasati perilaku janggal seperti itu? Para pemasar harus mencari akal dan way out-nya. Repotnya bukan saja para pemasar produk real belum berhasil merebut pasarnya sendiri. Dalam tataran sosial politik pun, kita justru kesalip oleh para pemasar ideologi dari belahan dunia lain yang memanfaatkan kecenderungan publik Indonesia terhadap produk luar. Tidak mengherankan ketika jenis tawaran apapun sangat mudah diserap masyarakat di sini. Ada K-pop, ideolog politik khilafah, bahkan komunis sempat merajai ranah politik dalam negeri, sebelum akhirnya diberangus dengan cara yang sangat radikal. Secara perkembangan Islam di negara ini pun sebenarnya tak lepas dari kemudahan pasar dalam menyerap setiap tawaran dari luar. Jenis tawaran apapun yang datang hampir pasti menarik bagi publik Indonesia. Singkatnya, semua hal berbau asing akan menarik untuk dilirik, lebih-lebih bagi mereka yang landasan kebangsaannya masih rendah. Para pemikir sosial politik kita pada dasarnya sudah paham perilaku seperti itu tak terhitung gagasan dalam tataran teori kemasyarakatan yang sudah dijejalkan melalui materi pelajaran, baik di sekolah umum maupun kedinasan, bahwa ideologi milik Indonesia harus ditanamkan sejak dini pada para penerus kita kelak. Barangkali yang menjadi masalah utama, metode yang diterapkan dalam pengajaran tentang ideologi itu masih banyak sisi minusnya. Salah satu kekurangannya adalah pada tataran praktis, yakni keteladanan yang sangat minim dari para pesohor dan tokoh nasional. Memang sangat ringan ketika memberi pesan moral bagi objek yang mereka hadapi, yakni para siswa dan juniornya. Namun yang terlewat dari pikiran mereka adalah kenyataan bahwa di samping mendengar, publik pun mampu mengembangkan nalar melalui visualisasi yang dicermatinya setiap saat. Bahwa kalimat bijak yang dilontarkan oleh para mentor dan pengajar kerap tak linear dengan praktek yang dilakukannya sehari-hari. Mereka teriak terus mencintai budaya sendiri, namun di sisi lain mereka mempertontonkan perilaku asing dan bukan milik kita. Sebagai masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Islam, kita belum sampai pada tahap mencontoh pembawa ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Islam hanya mampu diucapkan di mulut dan dalam praktek ritual semata. Sementara menjalankan setiap segi dalam amalan bermasyarakat, berinteraksi dengan alam serta hal-hal praktis selebihnya, kita tetap masih mencontoh budaya selain itu. Hingga kapankah kita melakukan penafikan yang sangat vulgar seperti itu? Barangkali kunci utama yang harus dipikirkan bersama adalah sejauh mana kita mampu memulai mencintai budaya dan produk sendiri. Dari hati kita yang paling dalam, tak terlalu salah jika kita anggap produk yang kita hasilkan belum sempurna. Dan tak salah pula kita mudah membedakannya dengan produk yang lebih unggul dari luar. Namun jiwa nasionalisme itu juga menjadi modal mendasar agar kita semakin mampu meningkatkan daya saing. Jika kita tidak memulai menyerap jualan saudara sendiri, maka akan seterusnya seperti itu. Akan selalu menjadi pasar ideal bagi produk impor. Produsen kita yang memulai kiprahnya dari skala kecil karena kemampuannya memang seperti itu. Jangan selalu disandingkan dengan produsen besar yang kualitasnya lebih baik. Maka kita pun harus mampu melihat sisi lain dari kelebihan produk dalam negeri, yakni keberpihakan kepada sesama bangsa. Ada pesan menarik disampaikan seorang rohaniawan, Dr. Imanuddin, yang lebih dikenal sebagai Bang Imad, bahwa bangsa kita berkarakter kurang percaya diri dan cenderung menjadi pengikut bangsa lain. Dia mengambil contoh dari banyaknya kata serapan bahasa kita dari bahasa asing. Pemikiran Bang Imad itu barangkali ada benarnya.
Tapi harus sekuat tenaga kita patahkan satu demi satu. Paradigma Indonesia Bangkit mungkin merupakan salah satu upaya penyadaran agar kita tak lagi terjebak dalam pusaran globalisasi dan cenderung terpinggirkan di negara sendiri. Dimulai dengan mencari cara menyejajarkan diri dengan para produsen dunia. Kita harus optimis bahwa bangsa ini mampu bersaing, khususnya pada produk yang secara tradisional kita kuasai. Bravo Indonesia! Bagaimana menurut Anda? Dari tangisan Mega untuk Jokowi dan kunjungan bersama Prabowo, ditulis oleh panjathadisewar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Politik itu dinamis dan bisa berubah dalam hitungan detik. Hal itu mungkin sedang terjadi di kancah perpolitikan tanah air saat ini, yang melibatkan partai-partai besar PDIP dan Gerindra. Beberapa waktu lalu santer dugaan bahwa antara Megawati Soekarno Putri dan PDIP pada satu pihak sedang mengalami kerenggangan atau ketegangan dengan Presiden Jokowi. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Sebab apabila PDIP benar-benar menjaga jarak dari Jokowi, maka ibaratnya Jokowi jadi sendirian di tengah-tengah intayan oposisi yang bagaikan serigala buas, sangat membahayakan posisi Jokowi. Indikasi bahwa partai pengusung ingin meninggalkan Jokowi tampak ketika dua kader Banteng secara terbuka mengkritik strategi pemerintah dalam menangani pandemi. Terasa sekali kritikan itu dibuat-buat atau dicari-cari, sebab memang sudah tidak relevan lagi bicara soal lockdown untuk mengatasi pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun. Apalagi dikatakan bahwa Jokowi tidak memberlakukan lockdown, bisa digolongkan sebagai melanggar undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Rasanya mengerikan jika sudah mulai dikait-kaitkan dengan melanggar undang-undang. Dan gayung bersambut, ada oknum kader partai oposisi antara dalam kondisi sakau atau mabuk memuji narasi dari oknum Banteng itu sebagai tanda-tanda mulai sadar atau siuman. Besar dugaan kader-kader Banteng itu bicara bukan atas dasar pemikirannya sendiri, namun sudah berkonsultasi dengan sang pimpinan. Maka dari situlah mulai merebak anggapan di publik bahwa Jokowi hendak ditinggal secara perlahan. Gara-gara anggapan ini, simpatisan dan pendukung Jokowi mulai bereaksi keras. Bermunculanlah kecaman atau cemoohan terhadap PDIP, termasuk akan meninggalkan PDIP apabila Jokowi dibiarkan. Yang lebih mengemuka adalah ajakan atau imbauan untuk mengguramkan partai pemenang pemilu itu pada 2024 nanti. Kita tidak tahu apakah gara-gara reaksi keras para Jokower itu yang membuat perubahan terjadi dengan cepat, atau mungkin karena PPKM di bawah koordinasi Luhut Binsar Panjaitan mulai memperlihatkan hasil yang cukup baik. Sebab jangan lupa, ketika seorang kader Banteng menyalahkan Jokowi karena tidak memberlakukan lockdown sejak awal, dalam waktu yang bersamaan, seorang koleganya menyasar malah LBP selaku komandan PPKM. Menjelang perayaan HUT RI ke-76 tampak penurunan grafik COVID-19 di berbagai daerah. Bahkan kini DKI Jakarta sudah masuk zona hijau. Artinya, PPKM di bawah kendali LBP memang bekerja dengan baik, dibantu aparat TNI dan Polri yang turut melakukan vaksinasi terhadap masyarakat termasuk di DKI Jakarta. Di lain sisi, kebekuan antara PDIP dan Jokowi terasa mulai mencair tatkala Megawati Soekarno Putri mengaku sedih jika Jokowi dihina. Coba lihat Pak Jokowi, saya suka nangis loh, beliau itu sampai kurus. Kurus kenapa? Mikir kita, mikir rakyat. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah? Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut saya bilang, kata Megawati dalam acara peletakan batu pertama pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Besakih, Bali, Rabu 18 Agustus 2021. Kemudian pada saat acara ramah tamah Presiden Jokowi dengan anggota Paskibraka Purna Tugas, ikut hadir Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Megawati mengusulkan agar Purna Paskibraka Indonesia menjadi duta Pancasila. Hubungan antara Megawati dan Jokowi yang tampak akrab pastilah menular pada partai politiknya. Simpatisan pasti menyambutnya dengan lega dan syukur. Sebaliknya, para oposisi dan musuh-musuh negara pasti gigit jari dan kecewa berkeping-keping. Tapi, tak ada asap tanpa api. Relasi antara Megawati, PDIP dan Jokowi yang membaik secara mendadak itu pastilah memiliki latar belakang atau penyebab. Politik itu penuh dengan deal atau kesepakatan. Lalu apa kira-kira kesepakatan yang telah terjalin antara Megawati dan Jokowi? Jika memang ada, tentu tidak bisa dilepaskan dari perhelatan nasional 2024 nanti. Sepertinya, tekad Megawati untuk memajukan sang putri Puan Maharani tidak bisa dihalangi lagi. Jika melihat realita, posisi yang tepat untuk Ketua DPR RI ini adalah cawapres untuk kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai capres. Prabowo Subianto adalah orangnya. Selain punya elektabilitas baik meski bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo,
Prabowo adalah ketum Gerindra. Jika Prabowo disandingkan dengan Puan, di atas kertas memang unggul. Namun dengan catatan pendukung Ganjar dan Jokowi turut mendukung. Apabila pendukung Ganjar ngambek, posisi Prabowo Puan akan sulit. Namun jika Jokowi mengarahkan simpatisannya untuk mendukung Prabowo Puan, maka kans pasangan ini akan terbuka lebar. Jadi, dalam hal ini kartu Jokowi sangat strategis bahkan menjadi penentu. Sadar akan hal itulah yang kemungkinan besar membuat kubu Megawati kembali merekatkan hubungan dengan Jokowi. Sinyalemen ini semakin kuat ketika Presiden Jokowi mengajak Prabowo meresmikan proyek jalan tol ke Kalimantan Timur beberapa hari lalu. Di Kalimantan, Jokowi dan rombongan meninjau lokasi ibu kota baru. Selama ini Prabowo memang mendukung soal pemindahan ibu kota ini ke Kalimantan, tapi proyek ibu kota baru ini terancam mangkrak di era Jokowi gara-gara segala daya digunakan untuk mengatasi pandemi. Artinya, rencana pindah secara bertahap mulai 2024 harus dilupakan. Diajaknya Prabowo ke bakal ibu kota baru ini menurut beberapa pihak merupakan isyarat keras bahwa mantan Pangkostrat ini dipercaya Jokowi untuk meneruskan proyek tersebut. Memang masih terlalu dini untuk memastikannya, namun dinamika politik terbaru yang melibatkan Megawati, Jokowi, Prabowo meniscayakan hal tersebut. Bagaimana menurut Anda?